kita mau memulai kebaktian pemuda remaja pada sore hari ini, saya minta teman-teman untuk maju ke depan dong, yang diisi yang di tengah dulu. Itu 2 orang yang di samping ke tengah, tolong ya. Tolong ke tengah. Kalian juga bisa loh ke tengah dulu kok. Oke, aku juga mau sapa teman-teman yang mengikuti kebaktian secara online dimanapun kalian berada. Shalom, semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan, diberikan kelimpahan dan sukacita. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Halo, shalom. Tidak terasa ya, sudah 2 minggu berlalu, kita boleh dipertemukan lagi di tempat ini untuk bersama-sama mengisi kembali iman kita dengan bersama-sama bersekutu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Saya mau ajak teman-teman untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan sudah menyertai perjalanan anak-anak-Mu dari tempat mereka berangkat sampai ke gedung YKH ini dengan selamat, tidak berhutang suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada petang hari ini kami boleh bersama untuk melaksanakan kebaktian kami, persekutuan kami pemuda remaja di tempat ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang memberkati jalannya persekutuan pemuda remaja pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau berkati teman-teman tim pemusik, WL, dan juga hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman. Kau juga berkati anak-anak-Mu yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing dimanapun mereka berada, yang sedang mengikuti persekutuan pemuda remaja secara online ya Bapak. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami supaya terfokus untuk mengikuti persekutuan pada sore hari ini. Kami serahkan kegiatan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau yang akan memberkati persekutuan kami. Nah, dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi aku mau cek semangatnya teman-teman. Shalom. Oke, puji Tuhan. Kita mau sama-sama mengawali persekutuan pemuda pada sore hari ini, pemuda dan remaja sore hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita sama-sama pujikan, bersyukurlah. Karena kita patut bersyukur bahwa hanya dengan penyertaan Tuhan kita bisa kembali bersekutu di tempat ini. Sambil tepuk tangan biar semangat ya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
tadi saya udah ajak buat tepuk tangan, tapi tepuk tangannya lihat gak? Kayak belum makan. Kita mau ulang sekali lagi dengan penuh semangat. Amin. Oke, kita ulang sekali lagi. Puji nama Tuhan ya, kita bisa bersuka cita lagi bersama-sama di tempat ini. Masih semangat? Masih semangat? Oke, karena kita mau lanjutkan lagi puji-pujian kita pada sore hari ini, kita akan pujikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang dan hidup yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Oke, sebelumnya aku mau tanya sama teman-teman. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita persekutuan kita mau bahas tentang apa? Oh, ada di sana. Jadi saya nggak perlu tanya ya harusnya ya. Ada di slide ternyata. Oke, di kesempatan hari ini kita mau bicara tentang bad habits. Wow, menarik ya. Kenapa sih kita harus ngomongin bad habits? Karena tanpa kita sadari selama 2 tahun ini kita sekolah dari rumah, mungkin dari teman-teman pemuda ada yang belajar bekerja dari rumah juga. Kebiasaan-kebiasaan bekerja kita, sekolah kita bawa ke rumah, di mana rumah itu kita punya kuasa di sana. Kita punya apa ya? Kayak kita mau rebahan juga bebas. Kita mau ngemil juga bebas. Ngemilnya bisa di teras, bisa di ruang tamu ataupun di kamar. Kita punya kebebasan di situ. Beda sama di tempat kerja, di sekolah. Nah, kita mau sama-sama belajar nanti didampingi oleh pendeta Hendrikus. Kita mau korek-korek lagi nih selama 2 tahun tuh kira-kira kebiasaan buruk apa sih yang terjadi di sekitar kita yang mungkin kita alami tanpa kita sadari. Kita mau sama-sama belajar bareng-bareng lewat Persekutuan Pemuda Remaja pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan angkat satu pujian seperti rusa yang haus.
siapkan tempat, saya persilakan Pendeta Hendrikus. Ya, teman-teman, saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kembali kita memohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini kami diperjumpakan baik secara langsung maupun online. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan saat ini tiba waktunya agar kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kembali saat ini kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini menegur kami. Firman Tuhan ini memimpin kami. Firman Tuhan ini menerangi langkah hidup kami. Dan firman Tuhan ini mengarahkan kemana kami melangkah di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, saat ini kita akan ngobrol soal habit. Habit itu apa sih teman-teman? Habit itu apa habit? Wah kan, bedok. Habit itu apa teman-teman habit? Kebiasaan. Nah, selama Anda dan saya hidup, kita ini dibentuk dengan habit-habit. Kita dibentuk dengan kebiasaan-kebiasaan. Oleh sebab itu, yuk kita coba. Biasanya, Anda kalau jari Anda mau ngomong angka 1, jarinya bagaimana? Angka 1. Angka 1 bagaimana? Coba jarinya diangkat, yuk saya mau lihat, terutama yang langsung, punya jari semua ya. Pakai jari tangan aja, enggak usah jari kaki ya. Jari tangannya diangkat. Kalau angka 1 bagaimana angka 1? Angka 2 bagaimana kebiasaannya? Angka 3 seperti apa? Angka 4 seperti apa? Angka 3 seperti apa? Angka 2 seperti apa? Angka 5 seperti apa? Oke, itu kebiasaan kita. Dari kecil 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita coba untuk breaking the habit. Kita akan mencoba untuk mengubah kebiasaan kita. Sekarang kalau 1 itu ini. Ini berapa? 1. Ini yang di online nih ya. Ikut-ikut ya yang di online ya. Yang di Zoom ikut ya. Ini 1. 2 bagaimana Kak Hendrik? 2. 3. 4. 5. 1 bagaimana 1? 2, 3, 4, 2. Ayo. Tolong yang Zoom juga dilihat ya itu ya. Itu banyak yang salah mungkin ya. Coba lagi ya. 1 bagaimana teman-teman? Kebiasaan baru. Oke, 2, 3, 4, 5. 1. ayo deh malah ada 1. Ya kan. Oke, sekarang saya akan melihat ya kan. Saya minta 1 orang dong, 1 orang di depan yang Anda anggap paling cerdas di muka bumi, paling smart itu ya kan. Siapa? Yuk, yang paling cerdas di muka bumi. Saya minta 1 orang. Siapa? Thanos. Ora-ono. Thanos mati ya kan. Ini ADE yang keluar ya, Eros itu nanti. Itu kemarin aku nonton di Eternal itu ya. Oke, siapa 1 orang? Yuk maju. Yang paling smart, clever. Kita akan mencoba bagaimana habit ini ternyata ngefek loh dalam kehidupannya. 1 orang siapa? Meta, Teta, Reta, Deta, wis karemu lah ya, sopo pokoknya maju langsung lah ya. Aku ora urusan jenenge sopo lah ya kan. Wes, ada yang maju teman-teman. Yes. Ladies and gentlemen, this is from the right corner. Sapa jenengmu? Letoy. Meta. Oke, masuk ke kamera ya kan, kita di syuting loh sekarang ya kan. Oke.
Oke, Neta dipercaya teman-teman sebagai orang paling cerdas di dunia, ya. Nah, sekarang lihat tugasmu. Saya tidak akan mempermalukan Anda di depan kamera, ya kan, karena Anda adalah makhluk Tuhan paling mulia di dunia ini, ya. Tugasmu adalah sebagai juri. Anda boleh berdiri agak tinggi supaya melihat teman-temanmu siapa yang salah, ya. Gitu. Oke, gampang toh? Tadi ingat ya, satu bagaimana? Lihat di kamera, lihat di kamera. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman, tangannya di atas semua. Nanti si Thanos akan Thanos lagi ya. Neta akan lihat siapa yang salah, lihat ya. Begitu ada yang salah langsung tunjuk, ya kan? Itu. Mulai ya, tangan di atas. 1. Oke lah, saya penuh dengan pengampunan ya. 4. Kowe ketok ora kowe? Oh, ndak ketok to pantesan gitu. Kok meneng gue ternyata tablok. Kamu minus berapa? Oh, 3,4, 3,75 ya berarti ya. Ya udah. Nah gitu, Neta boleh mendekat ke sana lah depan kamera tuh biar bisa lihat temennya ya. Oke, jari di atas. 3. Ayo Neta, siapa? Tunjuk. Oke. Coba lagi ya, sekali lagi ya. Tangan di atas. Ini sih. Banyak yang salah ya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya yang online juga ya. Oke, terima kasih ya Thanos. Thanos lagi gitu. Oke teman-teman, itu membuktikan bahwa yang namanya Anda lahir, Anda tidak mungkin lepas dari kebiasaan. Dari dulu nek satu tuh gini, diganti seperti ini atau gini, nggak bisa, susah. Bisa nggak kebiasaan diubah teman-teman? Bisa aja, tetapi membutuhkan waktu. Nah hari ini kita akan berbicara soal bad habit. Hati-hati, jangan-jangan hari ini Anda dan saya menyadari bahwa kebiasaan itu sebetulnya kita tahu jelek loh. Kita tahu itu kebiasaan yang nggak membangun. Kita tahu itu kebiasaan yang nggak memberkati. Kita tahu itu kebiasaan yang justru jauh dari firman Tuhan. Tapi Anda dan saya justru melakukannya. Makanya hari ini kita mencoba berefleksi. Mencoba untuk menilai. Dan saya akan men-sharingkan. Nggak usah bad habit-nya lah yang diajarkan. Kita harus belajar yang positif. Kalau belajar yang negatif itu nggak usah diajari. Ya, itu lebih gampang ya. Makanya hari ini kita akan melihat yang namanya good habit itu seperti apa. Blessed habit itu seperti apa. Kebiasaan yang memberkati itu seperti apa. Kebiasaan yang sesuai dengan firman Tuhan seperti apa. Nah, ini ada standarnya, teman-teman. Standarnya dari manakah, Hendrik? Kita akan lihat bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-23, saudara-saudara. Kita buka Alkitabnya, ini standar jadi yang good habit. Ini tandanya Christian habit. Habit orang Kristen itu seperti ini. 1 Korintus 10 ayat 23. Yang Zoom bisa kita dengerin enggak suaranya? Bisa ya? Nah, saya minta tolong yang di Zoom supaya interaktif juga ya kan, bukan cuma yang di onsite, tapi yang di online juga. Minta tolong dong salah satu dari teman-teman yang di Zoom untuk membacakan 1 Korintus 10 ayat 23. Di situ ada itu ya, Deborah, ada GKI Safra, Desia, Ewan. Oh, ada Ewan juga ya. Eliana, Jeff, Samuel, Desia, Yuniko. Oke, silakan salah satu dari teman-teman yang online. 1 Korintus 10 ayat 23.
1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Oke, terima kasih Deborah Desi Armita. Oh iya ya, Aramita ya kan. Tenang aja segmen, aku yo men soalnya ya tahun dulu so ya. Oke, terima kasih telah dibacakan, suaranya bagus sekali, ikut Indonesian Idol lolos ya. Nah, oke, kita lihat slide-nya teman-teman. 1 Korintus 10 ayat 23. Ini sebuah prinsip standar. Hidup kita tuh good habit atau bad habit. Kalau orang yang good habit, segala sesuatu diperbolehkan. Iya benar. Tetapi bukan segala sesuatu. Apa teman-teman? Apa teman-teman? Berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Terus bedanya apa Kak Hendrik? Bedanya. Nah, kalau berguna itu berkaitan dengan orang lain. Membangun orang lain. Memberkati orang lain. Menjadi shalom bagi orang lain. Tapi kalau membangun itu berkaitan dengan diri sendiri. Memberkati diri sendiri. Membangun diri sendiri. Shalom, damai bagi diri sendiri. Maka dari itu teman-teman, sehingga kesimpulannya apa sih? Good habit itu seperti apa sih? Yaitu adalah habit atau kebiasaan yang membangun. Baik itu membangun orang lain atau membangun dirimu. Selama kebiasaan itu tidak membangun, itu bukan good habit namanya. Makanya teman-teman, hari ini konkretnya seperti apa sih? Supaya kita bisa pulang, kita bisa melakukan, sehingga kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang memberkati. Nah teman-teman, bagaimana kita bisa menjadi good habit? Saya men-sharingkan ada 3T. Wah, 3T teman-teman. Ini bisa dicek detik ini juga. Kamu termasuk 3T itu atau tidak? Kalau tidak, itu kemungkinan besar bad habit yang kamu bangun. Dan kalau yang dibangun bad habit, hidupmu pun juga akan jauh dari firman Tuhan dan kedamaian. Yang pertama, T yang pertama teman-teman, yaitu apa? T yang pertama adalah time. Waktu. Orang yang good habit, itu akan mempergunakan waktu. Karena apa? Waktu tidak akan pernah berjalan mundur. Waktu tidak akan pernah berjalan kembali. Makanya orang yang membangun dirinya atau membangun orang lain, itu pasti mempergunakan waktunya dengan baik. Mempergunakan waktunya untuk digunakan hal-hal yang positif. Makanya teman-teman, detik ini juga kamu lihat dirimu sendiri dan diri saya sendiri. Waktumu 24 jam. Setiap orang punya waktu 24 jam. Orang pinter, orang tidak pinter, waktunya sama 24 jam. Orang miskin, orang kaya, waktunya berapa teman-teman? 24 jam. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ya kan? Mereka kaya, waktunya sehari berapa? Tetap 24 jam. Tapi pertanyaannya 24 jam itu mau kamu pakai apa? Makanya teman-teman, detik ini juga, coba lihat Anda dan saya sendiri. Lihat diri kita sendiri. Kamu 24 jam itu alokasinya banyak buat apa? Makanya kalau di sini ada yang bawa bolpen, kalau enggak nanti pulang aja ya. Kamu pulang, dilihat. Mulai jam 12 malam sampai jam 12 siang sampai jam 12 malam lagi. Sebagian besar waktumu untuk apa? Apakah membangunmu atau tidak? Apakah membangun orang lain atau tidak? Anda sendiri yang akan menilai. Makanya teman-teman, hari ini kita diingatkan. Waktu tidak pernah
Beda. Setiap orang punya waktu. Pertanyaannya waktumu mau buat apa? Nah, itu yang pertama. Alat ukur yang pertama. Waktumu mau buat apa? Kemudian yang kedua. T yang kedua itu apa? T yang pertama apa teman-teman? T yang pertama apa? Time, waktu. Orang yang memiliki kebiasaan baik akan menggunakan waktunya untuk membangun diri dan membangun orang lain. Yang kedua, yaitu adalah target. T yang kedua. Orang yang memiliki kebiasaan baik itu punya target. Hidup kita harus punya target. Hidup kita harus punya sasaran. Karena apa? Karena kalau kita tidak punya sasaran, itu akan buang-buang waktu. Berkaitan tadi yang pertama ya teman-teman ya, soal time. Bayangkan teman-teman, Anda saat ini di GKI Sangkrah, kemudian Anda naik ojek online. Kemudian ojek online itu tanya, Mas, Mbak, mau kemana? Jawaban Anda apa? Terserah Pak, muter-muter lah. Ada yang pernah kayak gitu? Ada yang pernah nyoba gitu? Nggak ada toh. Karena ketika muter-muter itu nggak jelas. Tahu-tahu sudah malam, tahu-tahu sudah besok. Waktunya habis. Makanya teman-teman, tidak jarang orang yang bad habit itu menghabiskan waktunya tanpa tujuan. Tahu-tahu dia sudah habis waktunya. Orang ketika Anda remaja, ada juga yang pemuda ya teman-teman ya. Remaja usia di sini usianya paling kecil berapa tahun? 3 tahun, ada 3 tahun? Enggak ada 3 tahun ya. 15 ada? 14 13 12 11 mau sih pojok 11 ya kan kuning. Oh iya 11 Kak. 11 sebelum Masehi tapi. Nah, misalnya ya, sorry kalau yang pemuda-pemuda itu kan pasti mungkin sudah 18 ke atas ya. Nah, mungkin teman-teman dia masih 12 tahun. 12 itu kalau memang kamu tahu habitmu jelek, maka waktu yang ada tidak untuk dibangun, tidak punya target. Pokoknya hidup itu flow, mengalir. Gak ada target, gak ada tujuan. Pokoknya ikuti aja, ikuti aja, ikuti aja. Tahu-tahu sudah umur 60. Kemudian melihat ke belakang, kenapa ya kok dari dulu saya nggak melakukan ini itu. Ketika sudah waktunya sudah lansia, menyesal. Kenapa kok enggak dari dulu ya? Teman-teman, waktu itu relatif. Bisa cepat, bisa lambat. Tetapi satu hal yang enggak mungkin berubah. Waktu akan terus berjalan. Tadi itu ya. Dan ketika waktu itu tidak dimanfaatkan, maka tahu-tahu kita menghabiskan waktu sia-sia. Kenapa ya kok dari dulu saya nggak belajar? Tahu-tahu sudah semesteran. Kenapa ya kok dari dulu saya tidak merancang kehidupanku? Saya mau misalnya kuliah. Tapi karena saya nggak pernah merancang hidup saya sudah masuk kelas 3 SMA, SMK. Sekarang saya bingung mau masuk mana. Teman-teman, ketika teman-teman kuliah dan itu sebetulnya nggak disiapin, maka kemungkinannya cuma 2. Yang pertama adalah Anda tidak akan menikmati kuliah itu. Makanya ada orang pernah, yang teman-teman pemuda ya, pernah enggak ada dengar istilah salah jurusan? Pernah enggak? Dan itu sadarnya bukan semester 1 loh. Semester 8 gitu ya toh. Aku kok yo ketoknya salah jurusan ya aku ya. Tidak menikmati ya. Harusnya jurusan pasar gede, tapi malah jurusan beda kain trik ya toh. Akhirnya apa? Hidupnya tidak mendapatkan shalom.
Hidupnya mengeluh. Hidupnya yang dilihat yang negatif terus. Dan ketika yang negatif terus, jadilah habit. Nanti kerja isinya ngeluh. Berkeluarga isinya ngeluh. Makanya teman-teman, kenapa kok target ini penting? Mulai sekarang, misalnya contoh, saya kepengen jadi dokter Kak Hendrik. Bagus. Berarti masuknya IPA atau IPS SMA-nya? IPS, IPS gitu. Ilmu pengetahuan alam surgawi gitu. IPS gitu. Kalau memang kamu besok mau jadi dokter, berarti apa? IPA. Kalau IPA berarti dari SMP pelajarannya berkaitan dengan biologi, kimia. Makanya dari sekarang Anda siap-siap. Jangan sampai kepengen apa? Dokter. Masuknya apa? IPA. Sekarang biologinya 5. Makanya teman-teman, bagaimana membangun good habit? Tetapkan target. Kamu hidup mau kemana sih? Saya dulu pernah ketemu sama salah seorang anak SMA. Kelas 3. Ya, itu matanya 2, hidungnya 1, mulutnya 1 gitu ya. Ya iyalah ya. Saya tanya, wah selamat ya, habis ini mau kuliah. Kamu mau kuliah apa? Dia ngomong, saya mau kuliah hukum. Woi, bagus ya. Bagus ya, kuliah hukum bagus ya. Wah bagus, berarti kamu sudah punya target. Bagus. Kalau kamu tidak diterima hukum, kamu masuk mana? Ekonomi, Kak. Lihat jawabannya. Kalau nggak keterima hukum, masuknya apa? Ekonomi. Hubungannya apa? Lihat ya. Kalaupun tidak diterima hukum, paling enggak kan berarti ilmu lain sekitar situ kan pasti kan? Karena berkaitan dengan sosial. Ya kalau saya nggak keterima hukum, saya masuk sospol, Pak. Kalau nggak keterima gimana? Ya saya masuk sosial. Pokoknya yang berkaitan dengan itu. Nyambung. Lagi hukum nggak keterima apa? Ekonomi gitu ya kan? Artinya apa teman? Ini kelihatan. Orang ini berarti nggak punya target awalnya. Makanya teman-teman, buat teman-teman remaja saat ini, kamu pulang, yuk atur waktumu untuk mengejar target-target yang ada. Lah Kak Hendrik, lah saya pemuda, nah saya salah jurusan nih Kak Hendrik, gimana nih ya kan? Saya menyadari saya salah jurusan, gimana nih Kak Hendrik? Saya maunya ekonomi bisnis, masuknya teologi gitu ya kan? Gimana? Nah teman-teman gini, kalaupun salah jurusan, it's okay. Selesaikan dulu bagianmu. Setelah itu baru merenung lagi sebetulnya panggilan hidupku apa sih? Panggilan hidupku itu apa sih? Makanya saya selalu sharing sama kaum muda, teman-teman remaja dan pemuda. Hidup itu ada 2 pertanyaan yang kamu jawab, yang harus kamu jawab. Pertanyaan pertama adalah, siapa kamu? Itu berkaitan dengan penerimaan diri dan tujuan hidupmu. Kamu itu siapa? Dan yang kedua adalah apa yang kamu mau kerjakan di dunia ini. Only 2 questions. Siapa kamu? Dan kamu mau apa di dunia ini? Hidupmu tuh katakanlah aktif itu 60 tahun lah ya. Kita melihat rata-rata orang pensiun kan 60 tahun ya. Gitu. Artinya apa? Kamu sekarang umur 12. Ini umur 60. Berarti waktu produktifnya itu kurang piro ya? 48. Betul ya? 48 ya? Bener nih?
Nah, bener ya. 48 tahun loh waktumu loh. Wah kan masih panjang toh Kak Hendrik. Hati-hati. Hati-hati. Tahu-tahu sudah umur 20, 30, 40, 50. Habis waktumu. And you don't anything. Makanya teman-teman, mulai sekarang, bagaimana kita membuat kebiasaan yang baik? Bikin target. Habis ini saya yang SMP mau ke SMA mana? Yang sudah SMA mau kuliah apa? Yang sudah kuliah punya target. Lulus tahun berapa? Menikah tahun berapa? Pacar belum punya, Kak Hendrik gitu. Makanya ditarget juga, ya dong. Karena semakin bertambah usia, circle-nya semakin sempit. Kesempatan ketemu lawan jenis semakin sempit, teman-teman. Gitu. Makanya mulai sekarang bagi yang sudah punya KTP lah ya, perluas pergaulan. Itu. Nggak usah milih-milih kriteria. Bagi cowok-cowok kepengen cewek putih, langsing, rambutnya dhuwur, iso nyanyi, sehat, wah, kan pinter, cerdas, iso main gitar, iso main drum, kan? Kawin nombor Google lah ngono ya. Itu pun ditarget teman-teman. Makanya ketika orang punya target, itu sebetulnya kan holistik ya. Karir, keluarga, dan kekayaan. Itu ditarget. Pacaran harus ada target menikah. Nyiapnya apa? Rumah gitu. Makanya ketika pacaran, ojo, poya-poya. Punya target. Wih, pacaran isinya dolan, jajan terus. Begitu nikah, wis survei urung gedung saiki piro regane ya toh? Cicil omah KPR. Ayo piye ya toh? Makanya teman-teman ketika Anda pacaran pun punya target. Jangan di PHP-in. Enggak usah kayak di drakor Korea gitu ya kan. Aku akan melamarmu mendadak ngono ya kan. Wes sekarang realistis wae lah ya nabung piro 100 juta ya toh. Waduh. Target. Makanya ketika sudah lulus kuliah, mau serius nikah enggak? Oh mau, ya udah segera cari kerja. Itu namanya kebiasaan habit yang positif, punya target. Dan yang ketiga, pertama T, waktu tidak bisa berulang. Yang kedua punya target supaya hidupmu produktif. Yang ketiga apa? Train and exercise, latihan dan terus mencoba berbagai hal. Tadi sudah punya target ya teman-teman ya, bagus. Sekarang kalau sudah punya target, berlatihlah untuk supaya target itu terpenuhi. Ini ada gambar apa teman-teman? Barbel ya, ini kira-kira berarti targetnya mau jadi apa ini? Ini kalau ada gambar kayak gini berarti ini targetnya mau jadi apa ini? Ya benar, Master Chef gitu ya. Master Chef gitu. Kalau ada gambar ini, dia berarti kita sudah tahu dia punya target untuk apa? Bodybuilding. Kayak saya gini ya kan, six pack. Enggak ya, enggak. Makanya teman-teman, bagaimana menggunakan waktu? Ingat, waktu tidak akan bisa terulang. Yang kedua, tetapkan target. Dan ketika sudah ada target, terus latih diri untuk mencapai target itu. Makanya orang-orang sukses saat ini, itu semua training and exercise. Dia punya target, dan untuk mencapai target itu, dia latihan. Saya kenal ada seorang remaja, sekarang trennya itu kan jadi itu kan, pro player Mobile Legend. Nah, ayo ya kan. Kamu mau jadi apa? Pro player Mobile Legend, just no limit, ya kan. Saya tanya, kamu sudah punya akun Mobile Legend? Oh sudah punya kak. Tiermu apa? Mythic kak. Oh bagus gitu ya kan. Terus saya tanya, kamu tahu pro player itu latihannya sehari berapa jam? Saya pernah lihat YouTube-nya MP Talk gitu ya. Mewawancarai Rek itu pemainnya EVOS. Nah,
Satu hari pro player itu, dia latihan tuh 14 jam. Satu hari. Oh, nyekeli HP 14 jam. Dan dia kalau scrim itu artinya latihan tanding, ya, itu di custom, bukan di rank. Artinya apa? Harus latihan terus 14 jam. 12 sampai 14 jam. Melebihi orang kerja loh. Kerja itu kan 8 jam sehari loh. Biasa paling enggak seperti itu. Tapi latihan pro player itu enggak 14 jam. Blackpink. Nah, mengerti Blackpink? Latihan dance pirang jam? Minimal 12 jam. Dance plus vokal. Jadi bareng ngene-ngene do re mi fa sol fa mi re do. Mbak pikir kapan ada di Blackpink ya? Dudut ngono to. Kapan tuh ya kan? Blackpink ya kan. Mane ya kan lagu Delisa Blackpink we. Nggak lihat trainingnya itu berapa jam. Stresnya seperti apa. Makanya teman-teman, kalau kita ngelihat orang-orang hebat, pasti 3 hal ini. Dia tidak menyia-nyiakan waktu. Dia punya target. Dan dia selalu mengejar target itu dengan terus berlatih. Makanya teman-teman, habis ini kamu pulang. Sadari waktumu nggak akan berulang kembali. Yang kedua, bikin target kamu mau apa dalam hidup ini. Yang ketiga adalah, kalau kamu fokus punya target, habiskan waktumu untuk meraih target itu. Kita berdoa teman-teman. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan ingatkan kami. Kadang-kadang kami membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tak berguna, tak membangun, hanya untuk kesenangan, dan tidak membangun apa-apa, baik bagi diri kami maupun bagi orang lain. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami diingatkan firman Tuhan bahwa dalam hidup ini kami harus berguna dan membangun. Sehingga dalam hidup ini ya Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan setiap waktu yang Tuhan berikan. Dengan kami memiliki target kehidupan. Dan kami berlari-lari, berusaha mengejar target demi target. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini, kalaupun ada target-target yang belum kami bisa capai dan raih, mampukanlah kami ya Tuhan untuk tidak patah semangat. Mampukanlah kami Tuhan untuk tidak pernah menyerah. Karena kami tahu, kami mau mendasarkan semuanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak yang saat ini bersekolah. Tuhan berkati dan biarlah boleh untuk menetapkan target. Mau apa dalam kehidupan ini? Mau lanjut ke jenjang apa? Dan mau kuliah di mana? Bagi kami saat ini yang berkuliah, mampukanlah kami untuk setia menjalani apa yang sudah kami pilih. Dan mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang sekitar kami. Dan untuk kami yang bekerja saat ini, mampukanlah kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dan kami melatih diri untuk mencapai tujuan-tujuan yang semuanya akan kembali. Membangun diri kami, membangun sesama kami. Dan yang paling utama adalah membangun kemuliaan nama Tuhan. Sehingga orang lain boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Kohen sudah mau mendampingi kami untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini.
Teman-teman diberkati? Loh, lah tok pemusik tok sing diberkati. Teman-teman diberkati? Amin. Oke. Ternyata saya salah dugaan ya. Tadi saya di awal ngomong kita mau korek-korek bad habit apa sih yang kita nggak sadari selama ini. Oh ternyata beda. Kita nggak fokus ke bad habits-nya, tapi kita mau berlatih. Kita mau mengusahakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki good habits. Apa aja tadi caranya? Yang pertama, time. Yang kedua, target. Yang ketiga, train and exercise. Oke, kiranya firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada petang hari ini bisa menjadi bekal untuk kita semua, supaya semakin hari kita semakin menjadi pribadi yang punya good habits. Saya yakin teman-teman yang mengikuti persekutuan secara online juga diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Oke, kita akan memberikan persembahan. Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Saya minta tolong Neta dan Stakis untuk mengedarkan kantong persembahan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan angkat satu pujian bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan raja. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saya minta untuk Stakis bisa memimpin doa persembahan sekaligus menutup persekutuan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman-Mu yang boleh disampaikan melalui Pendeta Hendrikus ya Tuhan. Semoga setiap firman yang disampaikan hari ini menjadi bekal untuk kami menjalani setiap kehidupan kami di gereja maupun di luar gereja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mempersembahkan sedikit dari apa yang kami punya. Berkatilah pengurus yang akan mengelolanya, berikan mereka kebijaksanaan untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan pulang, kiranya Kau berkati kami dari tempat ini hingga ke rumah. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Stakis. Dengan ini kita sudah selesai persekutuan pemuda remaja. Untuk teman-teman online, terima kasih sudah mengikuti persekutuan pemuda remaja dari awal pertengahan hingga akhir. Semoga sinyalnya lancar ya dari tadi ya. Karena kita juga nggak tahu kendala yang kalian alami. Kiranya teman-teman terus bisa bertumbuh dalam iman dimanapun kalian berada. Dan Yesus memberkati teman-teman yang ada di rumah maupun di mana kalian berada. Oke, mungkin dari pengurus pemuda maupun remaja ada yang mau disampaikan? Untuk waktu dan tempat saya persilahkan.
Oke, terima kasih teman-teman udah datang hari ini, udah meluangkan waktu buat beribadah bersama di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Hendrikus yang sudah memberikan firman pada hari ini. Teman-teman jangan lupa 2 minggu lagi kita ada ibadah di sini lagi dengan jam yang sama, hari Sabtu juga, berarti tanggal 4 Desember ya. Jangan lupa buat ikut lagi. Oke, ibadah sudah selesai, bisa menghubungi kalau misalnya mau dijemput atau udah dijemput atau bawa kendaraan